Halo semua, di video ini saya ingin membahas tentang estetika film Korea Selatan, mulai dari ciri khas visual, narasi, karakter, pengaruh budaya, sejarah, teknik penyutradaraan, sampai respon penonton terhadap film Korea Selatan. Film Korea Selatan punya identitas yang kuat banget dalam dunia perfilman modern. Banyak film Korea, banyak film Korea berhasil dikenal secara global, punya visual yang khas, cerita yang emosional, dan kritik sosial yang kuat. Contohnya pada film Parasite, Oldboy, Train to Busan, sampai Memories of Murder. Film-film ini bukan cuma sukses secara hiburan, tapi juga punya kualitas artistik yang tinggi. Kita masuk ke ciri khas estetika film Korea Selatan. Dari sisi visual, film Korea dikenal dengan palet warna yang terkonsep. Warna dipilih sesuai dengan emosional adegan. Contohnya warna dingin seperti biru atau abu-abu dipakai untuk suasana yang sedih, sepian atau tegang. Sedangkan warna hangat seperti kuning atau merah dipakai untuk konflik emosional atau hubungan keluarga. Komposisi frame juga sering simetris. Penempatan objek dan karakter dibuat rapi supaya visual terasa enak dilihat. Kadang ruang dalam frame juga dipakai untuk menunjukkan hubungan sosial antar karakter. Contohnya dalam film Parasite, rumah keluarga kaya terlihat lebih luas dan bersih, sedangkan rumah keluarga yang miskin, sempit, dan juga gelap. Ini bukan cuma visual, tapi simbol kritik kelas sosial. Dari sisi sinematografi, film Korea sering memakai kamera dinamis dan long take. Adegan aksi kadang diambil panjang tanpa banyak cut, supaya terasa realistis dan brutal. Contohnya adegan hallway fight di Oldboy yang terkenal banget. Gerakan kamera dibuat mengalir supaya penonton terasa ikut masuk ke dalam adegan. Kita masuk ke narasi. Salah satu ciri paling khas film Korea adalah genre blending. Artinya, satu film bisa mencampur banyak genre sekaligus. Contohnya, dari komedi, tiba-tiba berubah jadi thriller atau horror. Contohnya, film Parasite. Awalnya terasa seperti drama keluarga dan komedi, tapi lama-lama berubah jadi thriller yang tegang. Cerita dalam film Korea juga sering dipengaruhi oleh konsep Han. Han adalah perasaan sedih, marah, kecewa, dan rasa sakit yang dipendam dalam waktu yang lama. Konsep ini sangat khas dalam budaya Korea. Karena itu, banyak karakter di film Korea punya emosi yang dalam dan konflik batin yang kuat. Ending di film Korea juga sering realistis, tidak selalu happy ending, gagal mencapai tujuannya atau harus menerima kenyataan yang pahit. Hal ini bikin cerita terasa lebih manusiawi dan emosional. Masuk ke karakter. Karakter di film Korea biasanya realistis dan relatable. Mereka punya latar belakang yang jelas dan motivasi yang kuat. Penonton bisa memahami kenapa karakter bisa bertindak seperti itu. Film Korea juga sering memakai anti-hero. Karakter utama tidak selalu baik atau sempurna. Mereka bisa penuh dendam, marah, atau putus asa. Contohnya, karakter di Old Boy atau I Saw the Devil. Akting dalam film Korea juga terkenal totalitas dan natural. Ekspresi emosi dibuat intens, tapi tetap terasa nyata. Makanya penonton gampang ikut terbawa suasana. Sekarang masuk ke pengaruh budaya, sejarah, dan nilai sosial. Film Korea sangat dipengaruhi sejarah negaranya. Salah satu pengaruh besarnya adalah perpecahan Korea Selatan, Korea, dan Korea Utara. Tema tentang keluarga yang terpisah, konflik ideologi, dan rasa sering muncul dalam film Korea. Selain itu, ada pengaruh budaya Han yang tadi sudah dibahas. Konsep ini membuat film Korea terasa emosional dan penuh penderitaan batin. Dari sisi nilai sosial, hierarki sosial sangat penting dalam budaya Korea. Hubungan senior dan junior, atasan dan bawahan, atau orang tua dan anak sangat menonjol. Makanya dalam film Korea, rasa hormat dan tekanan sosial terasa sangat kuat. Nilai kekeluargaan juga penting. Aktor sering rela berkorban demi keluarga. Contohnya di Train to Busan atau Miracle in Cell No. 7.
Selain itu, film Korea juga sering mengkritik ketimpangan kelas sosial. Contohnya film Parasite. Film itu, film itu menunjukkan perbedaan hidup antara keluarga kaya dan miskin dengan sangat simbolis dan tajam. Tekanan prestasi juga sering muncul. Budaya kompetisi tinggi di sekolah dan pekerjaan membuat banyak karakter mengalami stres, depresi, dan keputusasaan. Sekarang masuk ke gaya penyutradaraan dan teknik. Sutradara Korea terkenal sangat kuat dalam genre blending. Mereka bisa mengubah suasana film dengan cepat, tanpa terasa aneh. Dari lucu jadi sedih, lalu berubah jadi tegang dalam satu cerita. Pendekatan auteur juga kuat. Sutradara punya kontrol besar terhadap visual dan gaya cerita mereka sendiri. Masuk ke mise en scene. Film Korea sering memakai simbolisme ruang. Contohnya ruang bawah tanah dan rumah mewah dalam Parasite. Tempat bukan cuma lokasi, tapi simbol status sosial. Pencahayaan juga sering kontras. Bayangan tajam dan cahaya minim dipakai untuk menciptakan suasana mencekam atau misterius. Dari sisi editing dan sinematografi, ritme editing film Korea sangat dinamis. Bisa tenang dalam waktu yang lama, lalu tiba-tiba ada adegan yang mengejutkan. Long take juga sering dipakai untuk adegan aksi atau emosi. Tujuannya supaya penonton merasa adegan itu lebih nyata. Musik dalam film Korea juga unik. Kadang adegan kekerasan justru memakai musik klasik atau musik yang tenang. Ini disebut musik kontrapunktal. Tujuannya menciptakan ironi dan suasana yang tidak nyaman. Selain itu, film Korea juga sering memakai keheningan. Momen diam dipakai untuk memperkuat emosi karakter. Sekarang masuk ke tujuan estetika. Tujuan pertama, tentu hiburan. Film Korea dibuat emosional dan menarik supaya penonton tetap fokus menonton. Tapi selain hiburan, ada juga tujuan sosial. Banyak film Korea mengangkat isu seperti kemiskinan, kekuasaan, korupsi, dan kesenjangan sosial. Film Korea juga fokus pada realisme. Karakter dibuat terasa nyata dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada eksplorasi psikologis. Film Korea sering menunjukkan sisi gelap manusia. Contohnya trauma, dendam, obsesi, dan rasa bersalah. Visual dalam film Korea juga punya makna yang simbolik. Warna, setting, dan pencahayaan bukan cuma dibuat indah, tapi digunakan untuk memperkuat pesan cerita. Terakhir, respon penonton. Penonton lokal biasanya lebih mudah memahami simbol budaya dan konteks sosial dalam film Korea. Sedangkan penonton global lebih fokus pada visual, emosi, dan cerita universalnya. Film Korea cukup mudah dipahami lintas budaya karena sering mengangkat tema universal seperti keluarga, perjuangan hidup, cinta, dan kematian. Visual dan visual dan emosi dalam film Korea juga kuat. Jadi penonton dari negara lain tetap bisa ikut merasakan ceritanya. Tapi ada juga beberapa elemen budaya yang mungkin sulit dipahami. Contohnya humor lokal, sistem hierarki sosial Korea, atau simbol budaya tertentu. Walaupun begitu, justru keunikan budaya Korea inilah yang membuat film mereka mempunyai identitas kuat dan menarik perhatian dunia. Sekarang film Korea sudah menjadi salah satu kekuatan besar dalam industri perfilman global. Banyak sutradara Korea juga mulai terpengaruh secara internasional karena gaya visual dan cara bercerita mereka yang kuat. Itu pembahasan tentang estetika film Korea Selatan. Terima kasih sudah menonton. Sẽ thật dài em cũng đã mệt nhoài giờ sai đến anh đời vì ai đưa em về bên anh